Hi everyone, hari ini kita akan belajar salah satu tipe soal dalam IELTS reading, yaitu multiple choice. Jadi nanti kita akan belajar apa itu multiple choice dalam IELTS reading, kemudian kita akan belajar strategi mengerjakan soal tipe ini, kemudian di akhir kita akan latihan mengerjakan soal multiple choice ini. Jadi sebelum kita mulai videonya perlu diingat bahwa jika saya menyebutkan teks, itu merujuk ke passage-nya. Jadi apa itu passage? Passage adalah bacaan yang ada di dalam IELTS reading. Jadi ada passage, kemudian ada pertanyaannya. Passage kalau bisa dibilang itu sama seperti artikel atau bacaan. Kemudian jika saya merujuk ke teks, bisa juga saya merujuk ke passage-nya atau teks dalam pertanyaannya. Jadi jika saya bilang teks, itu merujuk ke passage dan atau ke teks dalam pertanyaannya. Oke, sebelum kita belajar tipe soal multiple choice ini, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya yang terkait dengan strategi atau teknik membaca dalam IELTS reading, yaitu teknik skimming, scanning, dan closed reading. Kemudian kalian harus menggunakan laptop ketika mengerjakan latihan multiple choice ini, karena bacaan font atau hurufnya lebih kecil, jadi lebih baik kalian menggunakan laptop agar kalian lebih mudah mengerjakan soalnya. Oke, sekali lagi sebelum kalian memulai menonton video ini, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya, yaitu terkait dengan strategi atau teknik membaca skimming, scanning, dan close reading. Sekarang, apa itu multiple choice dalam IELTS reading? Jadi soal pilihan karena sering muncul di IELTS reading, jadi kalian akan melihat beberapa pertanyaan, kemudian kalian akan melihat opsi. Biasanya opsinya terdiri dari 3-4 opsi per soalnya. Jadi kalian diminta untuk memilih jawaban yang paling benar. Oke, strategi untuk menjawab tipe soal ini yang pertama adalah baca pertanyaan terlebih dahulu, kemudian pahami pertanyaannya dan identifikasi kata kunci atau keywords dalam soalnya. Kalian juga harus mengenali sinonim atau parafrase dari keywordnya. Kemudian setelah menemukan keyword dalam soal dan memahami keseluruhan soalnya, kemudian kalian cari keywordnya ke dalam passage-nya. Kalian bisa menggunakan teknik skimming, scanning, dan juga bisa dengan close reading. Nanti kita akan bahas teknik ini di latihan soal yang akan kita lakukan nanti. Oke, jadi jawaban nanti per soal biasanya urut di dalam passage-nya, bisa juga tidak urut. Jadi mungkin soal nomor 15 ada di paragraf 1, dan soal 16 bisa juga di paragraf 2, atau juga bisa acak. Jadi soal 15 ada di paragraf 4 misalnya. Kemudian soal nomor 16 ada di paragraf 2 misalnya. Jadi tidak selalu urut. Bisa juga urut dan tidak juga urut. Jadi jika kamu terlalu lama mencari keyword dan tidak menemukan jawabannya dalam passage-nya, kalian bisa lanjut ke soal selanjutnya agar tidak membuang waktu lebih lama. Oke, jadi sekarang kita akan latihan mengerjakan soal multiple choice. Jadi seperti yang kalian lihat yang ada di layar, ada passage. Jadi yang ini, the impact of climate change on marine life, itu adalah passage-nya. Kemudian kita nanti akan mengerjakan 2 soal ini, jadi nanti kita akan mengerjakan per soal. Jadi seperti yang kalian lihat ada passage, kemudian ada pertanyaan, kemudian ada opsinya. Untuk pertanyaan 1, seperti yang saya bilang tadi, kalian harus mengidentifikasi kata kuncinya dalam pertanyaan. Jadi untuk mengidentifikasi kata kuncinya adalah apa kunci dari yang diminta dalam soalnya. Kata yang paling penting
yang menunjukkan apa yang diinginkan dalam soalnya. Jadi itu cara untuk menemukan kata kuncinya. Oke, jadi seperti yang kalian lihat di pertanyaan, what is one consequence of warmer ocean temperatures? Jadi kalau kalian lihat, kata kuncinya yang di sana adalah warmer ocean. Kalian perhatikan, yang diminta adalah apa satu konsekuensi adanya temperatur laut yang lebih hangat. Jadi setelah kalian menemukan kata kuncinya, kalian pahami pertanyaannya. Setelah itu kalian cari kata kunci warmer ocean ini ke dalam passage-nya. Oke, jadi selain kalian mengidentifikasi keywordnya, kalian juga perlu memahami sinonim dan parafrase dari keyword tersebut. Jadi kenapa kalian harus memahami sinonim dan parafrase dari keyword tersebut? Karena kemungkinan besar kata kuncinya tidak sama persis, tapi agak sedikit dirubah, jadi disinonimkan atau diparafrasekan. Bisa juga tidak dirubah, tapi kalian juga perlu ingat bahwa ada kata kunci yang dirubah atau diparafrasekan. Jadi intinya artinya sama, tapi katanya sedikit dirubah. Kemudian kalian cari keywordnya ke dalam passage-nya. Setelah kalian temukan keyword, baca di sekitar keywords itu. Jadi ada kalimat-kalimat di sekitar keywords yang kalian sudah temukan itu, dan kalian baca untuk memahami informasi yang kalian perlukan untuk menjawab soalnya. Oke, sekarang kalian baca informasi di sekitar keywords yang sudah kalian temukan di dalam passage-nya. Ini contohnya, kita sudah menemukan kata kunci di passage ini. Jadi warmer waters ini ada di line nomor 3. Jadi kalian baca informasi yang ada di sekitar keyword tersebut. Jadi itu kalimat di sekitar kata kuncinya. Jadi kalau kalian mengekstrak informasi, harus dari sekitar kata kunci yang sudah kalian temukan di passage-nya. Jadi informasi yang ada dalam passage-nya itu terdapat di line yang ketiga itu. Jadi warmer waters are causing coral bleaching, a process where corals lose their vibrant colors and become more susceptible to diseases. Itu adalah informasi yang perlu kalian butuhkan untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini. Jadi saya akan berikan waktu selama 20 detik untuk kalian mengekstrak informasi dari kalimat yang ada di passage-nya, kemudian kalian cari jawabannya di opsi dalam pertanyaannya. Oke, jadi jawaban untuk soal yang tadi adalah B. Kenapa B? Karena itu informasi yang paling sesuai dengan informasi yang ada di passage yang tadi, yang kalimat yang ada di sekitar keywords yang kita temukan tadi. Jadi jawabannya adalah B. Corals are losing their colors and becoming more vulnerable to diseases. Itu adalah jawaban untuk soal nomor 1. Setelah kalian memahami informasi dalam passage-nya, kemudian kalian menemukan jawabannya di
dalam passage itu, kemudian kalian cari opsinya yang paling sesuai dengan informasi yang sudah kalian baca di passage. Sekarang kita akan latihan dengan teknik yang sama seperti yang tadi. Jadi kalian bisa menggunakan teknik mencari keywordnya yang pertama, kemudian kalian scan ke dalam passage-nya. Jadi kalian mencari keyword ke dalam passage-nya, dan kalian temukan informasi untuk jawaban nomor ini. Oke, sekarang kita akan latihan untuk soal yang kedua. Jadi seperti yang kalian lihat, ada pertanyaan, kemudian ada opsi, dan tugas kalian adalah mencari kata kuncinya, kemudian pahami soalnya. Setelah kalian melakukan itu, kemudian kalian cari kata kuncinya ke dalam teksnya atau passage-nya, kemudian kalian mengekstrak informasi dengan membaca kalimat-kalimat di sekitar passage-nya. Kemudian setelah membaca dan memahami informasi yang ada di passage-nya, kemudian kalian cari jawaban yang paling sesuai di opsi yang sudah tersedia. Untuk sekarang, saya akan berikan waktu selama 10 detik untuk kalian menemukan keyword untuk soal yang ini. Oke, jadi kenapa kata kuncinya adalah threat dan survival? Karena kata-kata tersebut adalah kunci dari pertanyaannya. Jadi kalau kalian lihat yang diminta dalam soalnya, kunci dan intinya adalah threat dan survival. Jadi cara yang paling gampang untuk menemukan kata kuncinya adalah apa kunci dari yang diminta dalam soalnya. Kata yang paling penting yang menunjukkan apa yang diinginkan dalam soalnya. Jadi itu cara untuk menemukan kata kuncinya. Jadi sekarang tugas kalian adalah mencari kata kunci ini threat dan survival ke dalam teks. Jadi saya akan berikan waktu selama 20 detik untuk kalian menemukan kata kuncinya. Oke, jadi informasi untuk keyword threat dan survival itu ada di line yang paling akhir. Jadi seperti yang kalian lihat, ada line yang paling akhir itu threat dan survival. Saya berikan waktu selama 10 detik untuk kalian membaca kalimat di sekitar kata kunci ini yang ada di passage ini. Oke, jadi setelah kalian membaca kata kunci dan memahami kalimat-kalimat yang ada di sekitar kata kunci tersebut, kalian mengekstrak informasinya dan kalian bisa menggunakan informasi yang sudah kalian baca untuk menjawab soalnya. Jadi kalau kalian lihat dari kalimat yang ada ini, menurut kalian jawaban yang paling tepat yang sesuai dengan informasi yang ada di passage-nya itu apa? A, B, C, atau D? Jadi saya akan berikan waktu selama 20 detik untuk kalian menjawab soalnya. Oke, jawaban yang benar adalah C. Kenapa sih? Karena ini informasi yang paling sesuai di dalam passage-nya. Jadi kenapa tidak B? Karena kalau di B, kalau kalian lihat, ada juga kata migration patterns. Itu juga ada di dalam passage-nya. Tapi informasi seperti kata decreasing, itu tidak ada di dalam passage-nya. Oke, jadi selanjutnya kita akan mengerjakan
soal lagi, sama seperti yang sudah kita kerjakan. Jadi ada 2 soal, kemudian ada passage, dan kalian nanti saya akan berikan waktu selama 2 menit untuk mengerjakan soalnya. Jadi langkah-langkahnya sama persis dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah pertama, baca soalnya, kemudian identifikasi keywords, kemudian kenali juga sinonim dan parafrase dari keywordsnya. Kemudian pastikan kalian sudah memahami pertanyaannya. Kemudian cari keywords ke dalam passage-nya. Setelah keywords ditemukan di dalam passage, baca dan pahami kalimat-kalimat di sekitar keywordnya. Kemudian setelah mendapatkan informasi dari passage, kembali ke opsi atau pilihan jawaban yang ada di dalam soal, dan kalian cari yang mana yang paling sesuai dengan informasi yang sudah kalian baca di dalam passage-nya. Di langkah-langkahnya ini adalah menggunakan teknik scanning yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi saya akan berikan waktu selama 2 menit untuk kalian mengerjakan soal ini. Oke, sekarang kita cek jawabannya. Di soal nomor 1, jawabannya adalah B. Itu sesuai dengan informasi yang ada di passage-nya. Jadi ada kalimat yang ada di passage-nya yang sesuai dengan opsi B ini. Jadi kalau kalian lihat B, e-books are generally cheaper than physical books. Itu ada di informasinya di dalam passage-nya. Itu nomor 1, kalian bisa lihat e-books often come at lower price than physical books. Itu jawaban yang paling sesuai. Jadi B. Jadi keywordnya yang bisa kalian lihat yang ada di layar. Jadi keywords adalah e-books dan physical books. Itu adalah keyword untuk nomor 1. Kemudian soal nomor 2, keywordnya adalah printed books. Jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena informasinya sesuai dengan yang ada di passage-nya. Kalian bisa lihat nomor 2. Kalimat yang ada di passage-nya ada, there are still those who prefer printed books, citing the tactile experience and the lack of screen strain as major reasons for their choice. Informasi ini sama artinya dengan informasi yang ada di option yang C itu, printed books do not cause screen strain and provide a tactile experience. Jadi informasinya persis sama dengan yang ada di passage-nya.
Oke, sekarang kita lanjut menggunakan passage yang lebih panjang. Jadi kita sudah belajar scanning dengan passage yang lebih singkat. Sekarang seperti yang kalian lihat di layar, passage ini, jadi dalam IELTS reading passage-nya lebih panjang seperti ini. Jadi kalian perlu menggunakan teknik membaca lainnya. Jadi nanti kita akan bahas cara untuk menjawab dengan passage yang panjang seperti ini. Hampir sama dengan sebelumnya, tapi ada tambahan. Sekarang kita akan latihan mengerjakan dengan passage yang ini, kemudian kita akan mengerjakan satu soal. Seperti yang kalian lihat di layar, jadi kalian coba identifikasi keywords dalam soal, sama seperti sebelumnya caranya. Jadi kalian bisa menggunakan laptop untuk mengerjakan latihan ini, karena tulisannya lebih kecil, karena passage-nya lebih panjang. Oke, jadi saya akan berikan waktu selama 10 detik untuk kalian mengidentifikasi kata kuncinya. Oke, jadi kata kuncinya adalah King Midas. Itu adalah kata kunci untuk soal ini. Jadi yang diminta soalnya adalah apa yang disebutkan oleh penulis tentang cerita King Midas ini. Jadi biasanya untuk pertanyaan seperti ini, karena ini bentuknya opini atau klaim dari penulis, jadi kalian harus menggunakan teknik scanning juga. Jadi untuk lebih jelasnya mengenai teknik membaca ini, kalian bisa menonton video sebelumnya yang membahas tentang strategi membaca, yaitu teknik skimming, scanning, dan close reading. Oke, jadi setelah kalian pahami soalnya, sekarang kita akan menggunakan teknik skimming untuk menemukan kata kuncinya. Kalian akan baca pertanyaan pertama dan terakhir dari setiap paragraf. Jadi ini kalian menggunakan teknik skimming. Kalian baca kalimat pertama dan kalimat yang terakhir di setiap paragraf. Kemudian kalian akan menemukan ide pokok. Dan ide pokok ini kalian bisa gunakan untuk mendapatkan gambaran umum apakah paragraf tersebut membahas tentang King Midas atau tidak. Setelah itu temukan keyword King Midas ini di dalam paragraf tersebut. Atau kalian juga bisa menggunakan langsung cari dengan teknik scanning. Jadi kalian scan keseluruhan teks dan cari kata kunci ini King Midas di dalam passage-nya. Setelah kalian temukan keywords-nya, kalian bisa melanjutkan dengan teknik scanning, di mana kalian membaca kalimat-kalimat di sekitar kata kuncinya. Kemudian kalian memahami informasi yang ada di sana untuk menjawab soalnya. Setelah kalian baca, kalian bisa kembali ke opsi dari pertanyaan dan cari di opsinya yang mana yang paling sesuai dengan informasi yang sudah kalian baca. Oke, sekarang saya akan berikan waktu 1 menit untuk kalian menemukan dan menjawab dari soal ini.
Oke, jadi kita cek jawabannya. Jawabannya adalah B. Kenapa B? Karena kalian bisa menemukan kata King Midas ini di dalam paragraf yang keempat. Seperti yang kalian lihat, ada kata kuncinya di paragraf keempat di line yang paling akhir. Itu adalah informasi untuk soal ini. Jadi kalian pahami cerita King Midas yang paling sesuai dengan paragraf 4. Jadi di paragraf 4 ini, cerita yang tentang King Midas itu ada di opsi yang B. Kenapa? Karena dalam kalimat itu, folklore is full of tales of people who ask for the wrong thing with disastrous consequences. King Midas, for example, might have wished that everything he touched turned to gold, but didn't really intend this to apply to his breakfast. Kalau kalian pahami, kalimat ini menunjukkan bagaimana sebuah keinginan atau tujuan yang tidak dipikirkan matang-matang bisa menimbulkan masalah yang tak terduga. Itu jawabannya sesuai dengan option yang B. Jadi King Midas ini tidak mempertimbangkan baik-baik keinginannya sehingga menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan seperti sarapan. Kalau di sana ada kata sarapan yang berubah jadi emas dan tidak bisa dimakan. Jadi itu. Jadi kalian perlu memahami informasi yang ada di passage-nya biar kalian bisa memilih opsi yang paling benar. Jadi jawaban untuk soal ini adalah B. Oke, jadi sekarang kita akan mengerjakan soal yang lainnya. Oke, jadi ini ada soal dengan passage yang sama. Jadi kalian akan mengerjakan dengan soal yang berbeda, tapi passage-nya sama seperti yang sebelumnya. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah sama seperti kalian mengerjakan soal sebelumnya. Jadi pertama adalah identifikasi keyword, kemudian ketahui sinonim dan parafrasenya, kemudian kalian juga perlu memahami pertanyaannya, kemudian cari keyword ke dalam passage, dan gunakan teknik skimming, di mana kalian membaca kalimat pertama dan terakhir di setiap paragraf untuk mendapatkan ide pokok. Kemudian kalian cari keywordnya yang ada di dalam paragrafnya. Atau kalian juga bisa langsung cari keywordnya dengan membaca dengan teknik scanning, jadi kalian scan keseluruhan passage-nya, tapi kalian juga bisa menggunakan dengan teknik skimming. Jadi kalian memahami ide pokoknya per paragraf terlebih dahulu, agar kalian lebih cepat mencari keywordnya di dalam passage-nya. Setelah keyword ditemukan, baca dengan teknik scanning, yaitu baca kalimat-kalimat di sekitar keywordnya untuk memahami informasi yang diperlukan untuk menjawab soalnya. Saya akan berikan waktu selama 1 menit untuk kalian menjawab soal ini.
Oke, jadi kita cek jawabannya. Jawabannya untuk soal ini adalah D. Apa D? Karena informasi yang paling sesuai ada di paragraf ini yang kalian bisa lihat di layar. Jadi kalian menemukan kata kuncinya terlebih dahulu. Jadi kata kuncinya di sini adalah regulation dan USA. Kalian bisa temukan di dalam passage-nya kata ini. Jadi kata regulation dirubah menjadi regulatory. Kemudian kata USA menjadi kata United States. Jadi sama artinya, tapi diparafrasekan. Jadi kalian baca di sekitar keyword ini dan kalian temukan informasi yang paling sesuai. Dan informasi yang paling sesuai adalah D jawabannya. Oke, jadi kalian bisa menggunakan website ini untuk latihan mengerjakan soal IELTS reading. Jadi ada linknya, kalian bisa lihat di layar. Jadi kalian bisa latihan. Jadi ada banyak soal yang kalian bisa gunakan untuk belajar IELTS reading ini. Oke, selanjutnya seperti kalian bisa lihat di layar, di dalam soal multiple choice ini kalian juga akan menemukan soal yang tidak harus menggunakan keywords. Jadi contohnya kalian bisa lihat di layar, jadi ada pertanyaan yang lebih detail, jadi sudah tidak pakai keyword lagi. Jadi ini biasanya membahas tentang opini atau klaim dari penulisnya. Jadi kalian perlu benar-benar memahami apa yang diminta dalam soalnya. Jadi kalian bisa lihat di layar, kalian sudah tidak menggunakan teknik scanning lagi, tapi harus tetap memahami pertanyaan dan mendapatkan jawabannya dengan skimming dan close reading. Untuk close reading itu artinya adalah kalian benar-benar memahami keseluruhan teks untuk mendapatkan jawaban untuk menjawab soalnya. Oke, contohnya soal nomor 14 yang diminta soalnya adalah opini dari penulis di paragraf 1. Jadi kalian harus menggunakan teknik close reading, di mana kalian harus membaca keseluruhan teks di paragraf 1 saja, karena yang diminta hanya di paragraf 1 saja. Jadi kalian perlu memahami keseluruhan teks di paragraf 1. Jadi kalian perlu ingat, kalian tidak perlu membaca keseluruhan passage-nya. Kalian hanya perlu membaca teks yang diminta soalnya saja. Kenapa? Karena kalian tidak perlu membuang waktu kalian yang terbatas hanya untuk membaca teks yang tidak diminta dalam soalnya. Jadi kalian perlu ingat itu, bahwa kalian tidak perlu membaca keseluruhan passage. Hanya kalian perlu membaca teks yang diminta soalnya saja. Jika kalian masih bingung dengan teknik skimming, scanning, dan close reading, kalian bisa cek video sebelumnya yang membahas strategi membaca skimming, scanning, dan close reading. Jadi agar kalian lebih paham tentang teknik membaca ini. Oke, jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar salah satu tipe soal dalam IELTS reading, yaitu multiple choice. Kemudian multiple choice itu adalah soal yang ada opsi, biasanya terdiri dari 3 sampai 4 opsi. Kemudian strategi untuk menjawab soal ini ada berbagai cara. Jadi intinya tetap kalian bisa menggunakan teknik scanning dan juga close reading dan juga skimming. Kalian juga perlu mengenal sinonim dan parafrase dari keywords-nya agar kalian bisa menemukan di dalam passage-nya dan agar kalian bisa menjawab pertanyaannya. Okay, thank you so much for learning and see you in the next video.